Hadirin kami mohon untuk berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Plenary Hall, Jakarta Convention Center. Keadaan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, saya kira kita patut optimis bahwa meskipun naiknya sedikit-sedikit tetapi naik. Pada triwulan 1 kita tahu semuanya pertumbuhan ekonomi kita 4,94%. Triwulan yang kedua pada posisi 5,18%. Triwulan ketiga baru diumumkan 2 hari yang lalu berada pada 5,02%. Dan kita harapkan nanti pada triwulan yang keempat paling tidak bisa 5,1 sampai 5,2. Artinya ada kenaikan meskipun sedikit. Ini untuk memberikan rasa optimisme kita bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih ada. Karena negara yang lain semuanya turun. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan ease of doing business, kemudahan berusaha di Indonesia. 2 tahun yang lalu 120, kemudian masuk ke 109, kemudian pada tahun ini sudah masuk pada angka 91. Ini loncatan yang cukup besar, tetapi juga jangan ditepuki terlebih dahulu. Karena target saya 40, pada angka 40. Karena kalau kita lihat, kita masih jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Malaysia, masih di bawah Thailand, masih jauh. Maka kita masih 91, Singapura nomor 2, Malaysia 23, Thailand 46. Inilah yang harus, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kejar. Tadi Bapak Ketua Umum Kadin menyampaikan memang problem besar kita dalam rangka daya saing adalah yang pertama urusan dengan korupsi, yang kedua urusan dengan inefisiensi birokrasi kita, yang ketiga yang berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur ini terus kita kejar. Saya sudah sampaikan kepada Menteri PU, saya enggak mau bekerja sekarang hanya 1 shift, saya minta bekerja 3 shift karena kita sudah ketinggal jauh. Yang kedua, yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi. Saya kira sekarang kita konkret-konkretan saja. Banyak anggaran-anggaran yang sudah kita potong karena memang itu sudah tidak masuk di akal. Contoh, tahun kemarin berapa? Dari anggaran rapat perjalanan dinas dari 43 kita potong menjadi 24. Separuh, hampir separuh kita potong. Nyatanya juga ya enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Ini kan hanya keberanian aja, dipotong atau enggak dipotong ya enggak ada apa-apa. Yang rapat juga masih rapat, yang pergi juga masih pergi. Inilah hal-hal kecil-kecil yang, contoh-contoh kecil yang perlu saya sampaikan, bahwa ini harus dilakukan. Terus uangnya dilarikan kemana? Ya ke infrastruktur, enggak ada yang lain. Saya sampaikan sejak awal dilantik, fokus hanya di infrastruktur dulu. Nanti babak kedua lagi fokus di apa, babak ketiga. Jangan semuanya dikerjakan. Enggak akan kelihatan hasilnya. Enggak akan. Kita lihat nanti 2018, akan kita lihat hasil yang jalan tol seperti apa, yang pelabuhan seperti apa, yang airport seperti apa, pembangkit listrik seperti apa, akan kelihatan. Dan itulah nanti mulai daya saing kita akan mulai kelihatan. Karena semuanya
dalam proses menuju jadi. Misalnya kayak Kuala Tanjung, mungkin sekarang sudah 65% selesai. Tanjung Priok Newport, Makassar Newport, Sorong mungkin akhir tahun ini dimulai. Airport juga sama, dimulai semuanya. Sekarang saya buka, silahkan swasta yang mau masuk ke airport. Kalau dulu kan hanya jalan tol, urusan pembangkit listrik, enggak, airport silahkan. Yang jelas, sekarang ini kita ingin memberikan peluang sebesar-besarnya pada swasta, karena seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Kadin, ya APBN kita enggak cukup, 5 tahun kira-kira hanya 1.500 triliun. Ada kebutuhan untuk infrastruktur kita kira-kira 4.900 sampai 5.500, kurang lebih. Artinya ada kekurangan hampir 75%. Siapa yang mengisi? Swasta. Sehingga skema-skema yang terus saya ingin sampaikan kepada investor, pada dunia usaha, yang pertama yang berkaitan dengan sekuritisasi. Kita ini kan senangnya memiliki. Saya sudah sampaikan ke Jasa Marga, ke Wijaya Karya, ke Waskita Karya yang memiliki jalan-jalan tol. Tugasmu adalah membangun jalan tol sebanyak-banyaknya, bukan memiliki jalan tol. Sehingga yang sudah brownfield mulai dilepas supaya dapat modal lagi untuk membangun di tempat yang lain. Kalau dimiliki ya sebulan berapa kantongin, sebulan kantongin, kita nggak bangun apa-apa. Ini bertahun-tahun kita seperti itu. Sehingga menswastakan, mensekuritisasi, itulah yang ingin kita lakukan. Kemudian terutama untuk aset-aset yang sudah mature, yang sudah matang, karena memang yang greenfield biasanya tawar-tawarin banyak yang geleng-geleng. Biar itu yang mengerjakan, yang kalau swasta mau silahkan, kalau enggak biar dikerjakan oleh BUMN. Kemudian juga dengan skema konsesi, silahkan yang mau masuk, baik yang berupa pelabuhan, berupa airport, silahkan. Skema-skema seperti ini yang akan terus kita kembangkan. Saya kira beberapa pelabuhan sudah dilepas oleh Kementerian Perhubungan untuk ditawarkan. Mau gabungan dengan Pelindo silahkan. Mau sendiri kalau aturannya boleh silahkan. Airport juga sama, gabung dengan Angkasa Pura silahkan. Mau sendiri kalau aturan memungkinkan, hanya di pengelolaan nanti harus bersama-sama. Saya kira peluang-peluang seperti ini yang terus akan kita tawarkan, karena sekali lagi APBN kita tidak mencukupi untuk mengejar, membangun infrastruktur yang ada di negara kita. Kemudian yang ketiga, ini yang sering kita lupakan adalah yang berkaitan dengan infrastruktur pendukung. Ini yang menengah dan yang kecil, ini semuanya bisa ikut. Orang melupakan, orang hanya melihat yang besar, padahal yang menengah dan yang kecil ini juga banyak yang peluang yang bisa dimasuki. Begitu ada proyek besar, pasti ada yang namanya restoran pasti akan muncul, yang namanya hotel, entah bintang 3, entah tidak berbintang, pasti juga akan muncul. Hal-hal seperti ini yang sering tidak dilihat. Inilah saya kira peluang-peluang yang bisa diambil, dimasuki, sehingga kecepatan kita dalam membangun infrastruktur itu bisa kita lakukan. Dan saya sudah tugaskan kepada Menteri Bappenas juga untuk pembiayaan infrastruktur yang non-APBN tadi. Mendorong peran swasta yang pertama,
mendorong dana-dana pensiun dan dana-dana yang lainnya, sehingga semuanya tidak tergantung pada yang namanya APBN. Bagian saya, kalau itu sudah bergerak, saya akan mengejar yang 3 ini. Infrastrukturnya sudah berjalan baik, saya akan masuk ke efisiensi birokrasi kita dan masuk ke hal yang berkaitan dengan korupsi. Korupsi sekarang sudah dikerjakan, yang gede-gede, yang triliun, yang miliar, sudah KPK yang mengerjakan. Yang kecil-kecil, yang meresahkan, yang menjengkelkan, yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli, ini juga akan terus secara konsisten akan kita kerjakan, sehingga ekonomi biaya tinggi itu betul-betul bisa kita potong. Tanpa itu, jangan berharap daya saing kita akan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Infrastructure Week 2016 pada siang hari ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk pemukulan gong, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Bambang Brojonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Rosan P. Ruslani. Indonesia Infrastructure Week dan Konstruksi Indonesia tahun 2016 telah diresmikan. Ini jadi satu-satu ya. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan infrastruktur dulu. Jelas bahwa APBN kita dalam 5 tahun ini tidak mungkin mencukupi untuk membangun seluruh infrastruktur yang kita butuhkan. Baik untuk jalannya, jalan tol dan jalan arteri, kemudian juga untuk bendungannya, kemudian juga untuk pelabuhannya, kemudian juga untuk airportnya, kemudian untuk pembangkit listriknya. Sehingga dibutuhkan dukungan dari investasi, dukungan dari dunia usaha, dukungan dari swasta. Inilah tadi yang saya sampaikan, ada skim-skim untuk mempercepat itu yang ingin kita sekuritisasi. Jadi yang sudah matang, yang sudah berjalan itu bisa dilepas bisa dalam bentuk dilepas di pasar modal atau dalam skema konsesi. Karena untuk pelabuhan bisa konsesi, airport juga bisa konsesi. Ini yang akan terus kita dorong sehingga kita harapkan yang berhenti entah karena pendanaan, entah kekurangan dari anggaran APBN itu semuanya bisa berjalan. Goalnya ke sana. Dan yang kedua memang kalau kita lihat daya saing kita, kalau nggak kita betul-betul kerjakan, kita fokus, ya akan sulit investasi itu masuk. Tadi sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan korupsi dan pungli, yang berkaitan dengan inefisiensi di birokrasi kita, berbelit-belit, ruwet, penggunaan anggaran-anggaran yang boros. Saya kira ini yang mau kita kerjakan. Kemudian mengejar ketertinggalan kita di infrastruktur. Kalau 3 ini bisa kita garap dengan baik, saya kira, saya meyakini pertumbuhan kita akan semakin baik. Pak, sebetulnya ada korupsi Pak, dan kalau misalkan kita membandingkan 34 proyek yang mangkrak, kapan pemerintah akan menindak tegas 34
proyek tersebut, Pak? Saya kira itu sudah, karena itu angkanya triliunan, itu saya kira itu sudah urusan di KPK. Sudah urusan di KPK. Tapi kita juga ingin mencarikan solusi agar tidak semua harus berhenti, sudah 8 tahun, enggak. Kalau ada yang bisa dilanjutkan dengan skema-skema yang menurut aturan hukumnya bisa, ya akan dilanjutkan. Tapi kalau enggak, ya saya sampaikan, jangan sampai nanti misalnya di PLN yang baru malah menjadi terkena masalah dari masalah yang lalu. Saya kira ini yang masih kita pelajari. Ya, cukup ya, makasih. Makasih. Cukup. Pak, terkait pendanaan atau Ini akan mendorong Apanya? pendorongnya apa, Pak? Ya kita kan di kita ini kan selalu sama, yang mendorong konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kemudian investasi. Kenapa ini agak turun menjadi dari 5,18 ya kan, turun menjadi 5,02 karena investasi kita yang turun. Harusnya paling tidak 6. Ini hanya di triwulan ketiga ini hanya 4% pertumbuhannya. Ini yang menyebabkan turun. Karena kalau ruang fiskal kita juga sama kok dari tahun yang lalu dengan sekarang, saya kira di triwulan yang ketiga ya. Kita harapkan nanti di triwulan yang keempat nanti kita harapkan bisa naik karena ada realisasi anggaran yang biasanya ngebutnya itu pada akhir tahun. Kita harapkan dari itu. Kemudian juga pengeluaran dalam rangka pilkada itu juga bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, saya kira relatif naiknya hanya sedikit. Ya, Terima kasih ya. pendanaan